Teman bukan sekadar sosok yang ada di samping kita saat selfie atau nongkrong. Mereka adalah sahabat sejati yang siap berbagi suka dan duka, yang mengerti kita lebih dari siapapun. Mereka itu guru hidup yang tanpa lelah mengajarkan kita tentang keberanian, kebaikan, dan cinta. Mereka adalah orang-orang yang membuat kita merasa hidup dengan segala pelajaran berharganya. Ada yang bilang semakin banyak teman semakin seru, tapi tidak bagi mereka yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Mereka memilih untuk berkualitas, bukan kuantitas. Mereka lebih suka punya sedikit teman yang benar-benar mengerti daripada banyak teman tapi asal-asalan. Dan tahukah kamu, menurut penelitian, memiliki sedikit teman yang kita kenal dalam-dalam itu tanda kita punya kecerdasan yang tinggi loh. Jadi, kalau kamu merasa punya sedikit teman, jangan sedih. Siapa tahu itu karena kamu adalah orang yang cerdas. Dan berikut ini beberapa alasan kenapa orang cerdas itu seringnya punya sedikit teman. Alasan pertama, lebih menikmati kesendirian. Untuk jiwa-jiwa cerdas, kesendirian bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Mereka tidak terlalu banyak bergaul, bukan karena tak bisa, tapi karena mereka memilih untuk menyelami dunia dalam-dalam. Lewat buku-buku yang menumpuk di sudut kamar, atau lewat renungan yang mengalir di benak saat dini hari. Mereka tak selalu sendiri. Ada kalanya mereka berbagi tawa dengan orang-orang terkasih. Namun, keramaian bukanlah sesuatu yang sering kamu temukan di sekeliling mereka. Kesendirian bagi mereka adalah laboratorium pikiran, tempat ide-ide berkecambuk, dan keingintahuan intelektual berkembang tanpa batas. Di tengah heningnya waktu sendiri, mereka belajar, mereka memahami, dan mereka tumbuh. Kesendirian adalah sahabat yang membuka pintu bagi imajinasi dan kreativitas, tempat mereka bisa jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan, dan merajut mimpi-mimpi baru. Alasan kedua, kurang memiliki keterampilan sosial. Bagi mereka yang berpikiran tajam, dunia sosial bisa jadi labirin yang rumit. Mereka adalah para pemikir hebat, namun terkadang keterampilan sosial mereka terasa seperti labirin yang belum terpecahkan. Berinteraksi dengan sesama seringkali menjadi tantangan, terutama saat hobi dan pandangan mereka tak selaras dengan yang lain. Percakapan ringan? Itu bukan menu mereka. Mereka lebih memilih dialog yang menyelami kedalaman topik, bukan sekadar ombak permukaan. Mungkin karena otak mereka yang selalu berputar, mereka terjebak dalam labirin pikiran sendiri. Kata-kata yang ingin diucapkan sering terperangkap dalam keraguan, atau bahkan tak terucap karena ketakutan akan penilaian. Namun, ada satu pelajaran penting yang mungkin luput dari perhatian mereka, bahwa sosialisasi bukanlah persamaan matematika yang harus diselesaikan. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berbicara apa adanya, tanpa skenario yang dipersiapkan. Dan saat itulah, mereka akan menemukan kunci untuk membuka dunia interaksi yang lebih hangat dan manusiawi. Alasan ketiga, mereka tidak terlalu peduli dengan opini publik. Bagi mereka yang berintelektual, opini umum bukanlah sesuatu yang harus selalu diikuti. Mereka tak perlu mengejar pengakuan dari orang lain, karena kekuatan dan kemandirian mereka sudah cukup untuk membuat mereka merasa nyaman dalam kulit mereka sendiri. Berbeda dengan kebanyakan, mereka tak mengukur rasa percaya diri dari banyaknya retweet atau like di media sosial. Mereka yang cerdas memilih untuk tidak terikat pada tren yang berlalu, karena mereka telah menemukan kegemaran yang benar-benar mereka nikmati, tak peduli apakah itu populer atau tidak. Kebahagiaan mereka tak tergantung pada validasi eksternal. Itulah esensi yang sebenarnya. Mereka mungkin terlihat unik dan berbeda karena tak mengikuti arus tren dan opini yang beredar, namun inilah yang membuat mereka unik. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang membuat mereka puas, jauh dari kebutuhan untuk selalu up-to-date dengan yang terbaru. Alasan keempat, mereka tidak suka terlibat dalam drama. Bagi para pemikir yang mendalam, drama kehidupan adalah panggung yang mereka pilih untuk abaikan. Mereka tak terjerat dalam dilema yang tak perlu, karena bagi mereka, ketenangan pikiran adalah makanan jiwa yang paling berharga.
Mereka tak memerlukan tambahan stres dari keriuhan yang tak berarti. Sementara ada yang mencari perhatian dengan menciptakan keonaran di media sosial, orang cerdas memilih untuk menyendiri, menjauh dari bayang-bayang drama yang tak kunjung usai. Malam hari bagi mereka adalah saat untuk berdamai dengan diri sendiri, bukan untuk terlibat dalam intrik. Dengan buku di tangan atau film yang mengalun, mereka menemukan kedamaian di tengah kesendirian yang mereka cintai. Alasan kelima, mereka puas dengan lingkaran sosial kecilnya. Bagi para pemikir ulung, kualitas pertemanan jauh lebih berharga daripada sekadar kuantitas. Mereka sudah mengenal betul siapa saja yang layak disebut sahabat, sehingga tak lagi tergoda untuk terus menambah daftar kenalan. Kecerdasan emosional mereka memungkinkan untuk memilah dengan tepat mana hati yang tulus dan mana yang sekedar penasaran akan prestasi mereka. Mereka lebih memilih untuk membina hubungan yang berarti dengan segelintir orang, daripada bersosialisasi secara luas namun tanpa kedalaman. Seperti halnya dalam berbagai aspek kehidupan, mereka mengutamakan esensi daripada eksistensi. Menjaga lingkaran pertemanan yang intim dan berkualitas menjadi prioritas, bukan sekedar mengumpulkan koneksi yang bersifat sementara. Mereka sadar, menjalin kedekatan dengan banyak orang bisa jadi menguras energi, maka dari itu mereka sangat selektif dalam memilih teman. Bagi mereka, investasi waktu dan perasaan adalah hal yang serius, sehingga mereka hanya akan melakukannya pada persahabatan yang benar-benar dianggap akan bertahan. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda sendiri atau pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Dan ingat, memiliki sedikit teman tidak selalu hal yang buruk, terutama jika itu berarti Anda dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar memahami dan mendukung Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.